Setiap generasi membawa perbedaan. Setiap zaman punya tren yang berubah. Ada kebiasaan baru, cara baru, dan gaya hidup yang baru. Namun seringkali, kebanyakan orang tidak siap menghadapi perubahan yang begitu cepat. Akhirnya yang terjadi adalah menyalahkan orang-orang baru yang lahir di zaman yang berbeda. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang asing. Sejak dahulu, manusia memang cenderung resisten terhadap perubahan. Kita merasa nyaman dengan apa yang sudah kita kenal. Kita merasa aman dengan pola yang sudah terbiasa. Tetapi ketika sesuatu yang baru muncul, entah teknologi, budaya, atau bahkan cara berpikir, kita seringkali merasa terancam. Seolah-olah yang baru itu adalah ancaman terhadap apa yang sudah kita pahami. Padahal, kalau kita mau jujur, setiap perubahan membawa peluang. Setiap generasi memberikan sumbangan yang unik bagi peradaban. Dan tanpa perubahan itu, kita tidak akan pernah maju. Bayangkan jika manusia dulu menolak listrik, menolak kendaraan bermotor, menolak internet, atau menolak smartphone. Dunia yang kita tempati sekarang mungkin tidak akan pernah ada. Generasi bukan sekedar hitungan umur. Generasi adalah kumpulan pengalaman, nilai, dan kebiasaan yang terbentuk dari situasi zamannya. Mereka yang lahir di tahun 60-an tumbuh dengan suasana yang berbeda dengan mereka yang lahir di tahun 90-an, dan tentu berbeda pula dengan mereka yang lahir setelah tahun 2000. Setiap generasi punya keunikannya masing-masing. Generasi lama mungkin lebih terbiasa dengan komunikasi tatap muka, menulis surat, atau menelpon lewat telepon rumah. Sementara generasi baru terbiasa dengan chat yang instan, video call, dan media sosial. Apakah semua itu salah? Tidak, itu hanya berbeda. Namun masalah muncul ketika perbedaan itu dilihat sebagai kesalahan. Orang tua sering menganggap anak muda terlalu sibuk dengan gadget. Sebaliknya, anak muda merasa orang tua sudah ketinggalan zaman. Disinilah kesalahpahaman antar generasi sering terjadi. Kenapa banyak orang menolak perubahan? Karena perubahan menuntut kita untuk belajar ulang. Belajar hal baru seringkali terasa melelahkan. Bayangkan seseorang yang terbiasa menulis surat selama puluhan tahun, lalu tiba-tiba harus belajar menggunakan email. Atau seseorang yang nyaman bekerja dengan mesin ketik, lalu dipaksa menggunakan komputer. Rasa canggung, takut salah, atau merasa tidak mampu lagi untuk belajar sering membuat kita menolak perubahan. Dan cara paling mudah untuk menolak adalah dengan menyalahkan. Kamu anak muda terlalu manja dengan teknologi, atau sebaliknya, kamu orang tua terlalu kolot dan kaku. Kedua kalimat ini sering muncul dari ketidakmampuan untuk memahami bahwa dunia memang terus bergerak. Sejak awal peradaban, perubahan selalu terjadi di zaman batu, zaman besi, hingga zaman modern. Dari peradaban agraris, industri, hingga digital. Perubahan tidak bisa dihindari, ia adalah bagian dari hukum alam. Charles Darwin pernah berkata, bukanlah spesies yang paling kuat yang akan bertahan, juga bukan yang paling cerdas, tapi mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Kalimat ini relevan bukan hanya untuk hewan atau tumbuhan, tetapi juga untuk manusia dan generasinya. Mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat, merekalah yang akan bertahan. Dilihat dari sejarah, ketika mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, banyak penulis dan juru tulis kehilangan pekerjaan. Ada penolakan besar karena dianggap merusak tradisi menulis tangan. Tetapi tanpa mesin cetak, mungkin ilmu pengetahuan tidak akan tersebar luas. Ketika radio dan televisi ditemukan, sebagian orang menganggap itu merusak budaya membaca. Tapi pada kenyataannya, radio dan televisi menjadi sarana penting untuk pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Ketika internet lahir, banyak orang tua khawatir akan dampaknya. Namun internet juga membuka pintu untuk dunia yang lebih luas, menghubungkan manusia dari berbagai negara, mempercepat bisnis, bahkan memungkinkan pendidikan online. Perubahan memang selalu membawa dua sisi, resiko dan peluang. Masalahnya, kebanyakan orang hanya fokus pada resiko, tanpa mau melihat peluang.
Generasi muda saat ini tumbuh dalam dunia digital. Mereka terbiasa multitasking, mengakses informasi dalam hitungan detik, dan berinteraksi secara global. Bagi sebagian generasi lama, hal ini terasa asing. Mereka menganggap anak muda terlalu sibuk dengan layar, kehilangan kemampuan bersosialisasi, atau malas membaca buku fisik. Tapi sebenarnya, anak muda punya cara baru dalam belajar dan berinteraksi. Mereka belajar lewat video, podcast, kursus online, bahkan melalui media sosial. Sama halnya ketika dulu, orang tua kita mungkin dilarang bermain gitar karena dianggap tidak ada masa depan. Tapi lihatlah sekarang, ada banyak musisi yang sukses justru karena bermain gitar. Setiap zaman selalu punya alatnya sendiri, punya jalannya sendiri. Yang perlu kita lakukan bukanlah menolak, tetapi memahami. Ketika kita tidak siap dengan perubahan, kita punya dua pilihan, menyalahkan atau beradaptasi. Menyalahkan itu mudah, kita bisa berkata, anak sekarang tidak sopan, atau orang tua ketinggalan zaman, tapi menyalahkan tidak akan mengubah apa-apa. Sebaliknya, beradaptasi memang butuh usaha, membutuhkan kerendahan hati untuk belajar hal baru. Tapi dengan beradaptasi, kita justru bisa tetap relevan, meskipun zaman terus berubah. Steve Jobs pernah berkata, inovasi adalah yang membedakan antara pemimpin dengan pengikut. Kalimat ini menegaskan bahwa hanya dengan berani berubah dan beradaptasi, kita bisa memimpin. Kalau tidak, kita hanya akan jadi pengikut yang selalu tertinggal. Seringkali kita lupa bahwa perbedaan generasi bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Bayangkan ada sebuah perusahaan yang hanya diisi oleh orang tua. Mungkin mereka bijak, tetapi mereka bisa kesulitan mengikuti tren. Sebaliknya, jika hanya diisi oleh anak muda, mungkin penuh kreativitas, tetapi kurang pengalaman. Perpaduan keduanya adalah kunci. Orang tua memberikan kebijaksanaan, pengalaman, dan nilai. Peran anak muda memberikan energi, ide segar, dan keberanian mencoba hal yang baru. Jika keduanya saling mengisi, dunia akan bergerak maju lebih cepat. Kita perlu menyadari bahwa perubahan itu pasti, menolaknya hanya membuat kita frustasi. Kita harus mau terus belajar, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari teknologi baru, cara baru, atau pola pikir baru. Kita perlu menghargai perbedaan, setiap generasi punya tantangannya sendiri. Orang tua dulu mungkin berjuang dengan keterbatasan, anak muda sekarang berjuang dengan kebanjiran informasi. Kedua-duanya punya kesulitan masing-masing. Kita harus membuka diri untuk bekerja sama lintas generasi. Karena hanya dengan begitu, kita bisa saling melengkapi. Dunia akan terus berubah, artificial intelligence, robotika, energi terbarukan, hingga eksplorasi luar angkasa. Semua itu akan menjadi bagian dari kehidupan generasi mendatang. Jika kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal. Namun jika kita mau terbuka, justru kita bisa ikut menikmati manfaatnya. Kita bisa menggunakan teknologi untuk memperluas bisnis, memperdalam ilmu, bahkan mempererat hubungan dengan orang lain. Albert Einstein pernah berkata, kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Artinya, yang terpenting bukan seberapa banyak kita tahu tentang masa lalu, tetapi seberapa jauh kita bisa membayangkan masa depan dan menyesuaikan diri dengannya. Tiap generasi memang membawa perbedaan. Tiap zaman selalu ada tren yang berubah, kebiasaan baru, cara baru, dan gaya hidup yang baru akan terus lahir. Kebanyakan orang mungkin tidak siap dengan perubahan yang cepat, tapi kita tidak boleh terjebak dengan kebiasaan menyalahkan generasi baru. Karena pada akhirnya, perubahan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk disatukan. Jika kita mau terbuka, mau belajar, dan mau beradaptasi, maka setiap perubahan justru akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik.